Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula berdirinya kota Pontianak dan menyambut Idul Fitri oleh Suaibah Munawarah. Kota Pontianak tidaklah luas, dilalui garis khatulistiwa. Kalau udah minum air kapuas, seumur hidup tak akan lupa. Pergi berjalan nyari keramak dilepas ke dalam kolam. Jangan ngaku udah ke Pontianak kalau belum makan bingke berendam. Ketemu budak di Gajah Mada, ngajak singgah di Tanjung Pura. Orang Pontianak berbagai rupa, rukun dan damai tetap kita jaga. Pada zaman dahulu, sebelum dikenal kota Pontianak, terdapat seorang bangsawan Arab yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Tradisi meriam karbit tidak lepas dari asal-usul cerita, di mana pada abad ke-18 seorang bangsawan Arab yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri datang dan memiliki misi menyiarkan Islam. Dalam perjalanannya menyusuri Sungai Kapuas, ia menemukan daratan di pinggir sungai yang disebut masyarakat Pontianak adalah beting. Syarif Abdurrahman kemudian menembakkan meriam ke arah beting untuk mengetahui apa ada penghuni di sana, dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab. Sampai pada akhirnya Syarif mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Jami. Selanjutnya Syarif membangun Kesultanan Qadariyah yang menjadi cikal bakal kota Pontianak dan merupakan sultan pertama di kota Pontianak. Meriam karbit menyemarakkan Ramadan serta Idul Fitri di Pontianak. Dedi Cavalero Syafarudin Usman, seorang budayawan di kota Pontianak, mengatakan meriam karbit merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kota Pontianak untuk menyemarakkan bulan Ramadan, menyambut datangnya Lailatul Qadar dan Hari Raya Idul Fitri. Meriam menjadi penanda atas datangnya 1 Syawal di kota Pontianak. Namun, ada versi lain yang menjadi legenda. Konon, Kesultanan Qadariyah di Pontianak yang berdiri pada tahun 1771 hingga 1808 membunyikan meriam untuk mengusir hantu, khususnya kuntilanak yang ada di kota Pontianak. Karena pada waktu itu Raja pertama Pontianak yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri ketika membuka lahan untuk bertempat tinggal di Pontianak sempat diganggu oleh hantu-hantu. Kemudian Sultan memerintahkan pasukannya untuk mengusir hantu itu dengan meriam. Pontianak menurut cerita adalah sebuah kota yang memiliki hantu kuntilanak. Karena pada dasarnya Pontianak berasal dari kata bunting dan anak.
Di sini saya akan menceritakan dialog tentang meriam karbit. Di kota Pontianak terdapat tradisi yang telah ada sejak dulu, yaitu meriam karbit. Saat menjelang Lebaran, warga bergotong royong untuk mengadakan tradisi ini. Walaupun sedang berpuasa, semangat untuk memeriahkan hari raya masyarakat setempat tidak pudar. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak ikut bergotong royong membantu persiapan meriam karbit. Meriam karbit tidak hanya berada di satu tempat, akan tetapi berada di sepanjang Sungai Kapuas dan terdapat ratusan meriam karbit. Karena itu saat ada dibentuk kepanitiaan hingga menjelang acara puncaknya, yaitu saat malam takbiran. Terkadang diadakan lomba meriam karbit. Penilaiannya disusun oleh pemerintah, biasanya dinilai langsung oleh Gubernur Kota Pontianak. Kemudian hadiahnya bukan sedikit, tetapi memang telah disediakan menuju hari-hari Lebaran. Makanya tradisi meriam karbit tidak akan hilang ataupun lepas di Kota Pontianak. Untuk menghidupkan atau memainkan meriam karbit, warga setempat memberi nama nyucul. Misalnya nyucul meriam karbit. Tetapi jika ada pendatang atau orang luar ingin menyucul meriam karbit, biasanya dikenakan tarif biaya sesuai dengan jerih payah dan bahan yang akan digunakan saat menyucul meriam karbit. Di dalam meriam karbit terdapat karbit yang diberi air. Kemudian bagian depan meriam itu ditutup dengan koran. Setelah itu menunggu beberapa menit kemudian barulah bisa memainkan meriam karbit atau nyucul karbit. Percakapan pun dimulai. Hadirin sekalian, sebelum memulai kegiatan memeriahkan Hari Idul Fitri, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya puasa yang telah kita lakukan dapat diterima dan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Syehudin selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan meriam karbit di sini. Kepada Syehudin dipersilahkan. Syehudin pun berbicara. Sebelum kita memeriahkan malam ini, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada hadirin yang beragama Muslim, izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Syehudin telah memimpin doa untuk kegiatan puncak kita ini. Selanjutnya saya menginformasikan kepada para pengunjung dan warga setempat, jika ingin menyucul meriam harap menghadap ke saya. Setelah itu saya akan bantu arahan dari panitia. Tak lama kemudian, permisi kak, saya ingin menyucul meriam. Kalau boleh tahu berapa bayarnya? Abang ingin nyucul meriam. Jika ingin nyucul, kena regis nih bang, biaya untuk karbitnya. Iya kak, kalau boleh tahu berapa biaya regisnya? Biaya regisnya cukup membayar 5.000 aja bang. Kalau begitu bolehlah kak. Tunggu sebentar ya bang. Pak, ada satu pengunjung yang mau nyucul meriam. Oke, tunggu bentar ya. Masukkan meriam karbit loh. Oke pak. Setelah itu panitia menyiapkan karbit dan alat penyucul. Akan tetapi saat menyucul terjadi konflik atau terjadi masalah. Silahkan bang,
Meriam Karbit udah siap. Meriam mana nih kak? Bebas bang. Abang nak meriam mana tinggal diri jak di belakangnya. Nanti panitia ngasihkan tongkat penyuculnya. Kayu penyucul yang diberi kain tersebut diberi bensin atau minyak tanah, kemudian dihidupkan dengan api. Saya nak nyucul meriam pak. Tole pun menyucul meriam, akan tetapi saat Tole menyucul meriam tersebut tidak ada dan tidak bisa digunakan karena ada bagian meriam yang bolong. Tetapi meriam tersebut mengeluarkan api. Tangan Tole pun terbakar karena minyak tanah ataupun bensin yang membasahi tangan Tole. Alah, tolong orang yang nyucul tuh. Tole pun diamankan, dibantu oleh panitia dan warga setempat. Akhirnya meriam yang meledak tersebut tidak digunakan lagi, dan suasana saat itu membuat semua orang menjadi panik. Akan tetapi panitia dan warga setempat dapat menenangkan suasana. Setelah itu kegiatan memeriahkan malam takbiran tetap dilanjutkan. Sekian dialog yang saya sampaikan. Pantun terakhir dari saya. Ikan bandeng enak rasanya, makanya di rumah kakek. Hari ini bahagia rasanya karena adanya kota Pontianak. Buah salak, buah cempedak, budak Pontianak emang balak-balak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Abdurrahman zaman kerajaan, wakil ciri kota Kamek, sebelah utaranya Siantar. Tulis tak jauh dari Batu Layar. Kota kami Pontianak sungguh cantik. Pontianak yang cantik. Gerbang Kalimantan Barat, mau berdagang selesai, wisata tak ketinggalan, kotanya cantik ramah penduduk.